Shalom, haleluya, Tuhan kita Tuhan yang baik, praise God. Untuk kita bisa memegang janji Tuhan, salah satunya adalah dengan cara membuat pengakuan iman, daily confession. Sekarang saya akan bahas bagian yang keempat. Saya bacakan dulu ya. Aku sudah diberkati dengan segala berkat rohani di alam surgawi, dan aku hidup dalam berkat Tuhan karena semua kutuk sudah ditanggung Yesus, dan semua surat hutang sudah dipakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Efesus 1 ayat 3, Galatia 3 ayat 13, Kolose 2 ayat 14. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang bisa kita gabungkan. Kita juga bisa mengakui Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh, dan juga beberapa ayat di kitab Amsal, kitab Mazmur ya. Tapi kita lihat 3 ayat ini dulu ya. Efesus 1 ayat 3. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 3 itu surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau bahasa Inggrisnya itu, kita ini sudah diberkati dengan all spiritual blessings, dengan segala berkat rohani in heavenly places, di alam surgawi. Jadi secara legal, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita ini menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh kita itu menjadi ciptaan baru, roh yang penurut, roh yang sejalan dengan Tuhan. Di kitab Galatia dikatakan bahwa ketika kita ini menerima Yesus, maka Tuhan menyuruh Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dan Roh Kudus ini yang mengajari kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi roh kita ini penurut. Di surat Yohanes dikatakan tidak bisa berbuat dosa, dan Tuhan sudah mendepositkan semua janji yang Dia berikan bagi orang percaya karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya di Efesus 1 ayat 3 dikatakan bahwa kita sudah diberkati, ya. Bukan akan diberkati, tapi sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Kalau kita ingat doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi artinya kita memohon supaya kerajaan Allah itu, hukum-hukumnya itu menguasai kita. Bahkan ketika kita ini masih ada di dunia ini ya. Datanglah kerajaanmu, artinya kita mengakui bahwa hukum-hukum surgawi itu berkuasa atas kita. Tentunya kita juga perlu belajar bagaimana supaya kita bisa menikmati hukum-hukum surgawi tersebut. Lalu dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya kita ini berdoa supaya apa yang Tuhan rancangkan di surga itu terjadi dalam hidup kita di dunia ini, semasa kita ada, semasa kita hidup. Dan di surga itu nggak ada penyakit, di surga itu nggak ada kemiskinan, di surga itu tidak ada duka cita, yang ada itu semua yang baik. Bahkan jalan di surga dikatakan dari emas katanya ya. Jadi semua yang baik yang Tuhan sediakan di surga, di alam surgawi, heavenly places, itu disediakan bagi kita. Ya, itu semua yang baik, dan kita berdoa supaya itu terwujud, termanifestasi dalam kehidupan kita, tidak hanya di pelayanan, di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam menikmati jalan-jalan ya dan sebagainya. Jadi secara legal sudah diberkati with all spiritual blessing, dengan segala berkat rohani.
Nah, untuk itu bisa terwujud, kita perlu pertama-tama percaya. Dan ketika kita percaya, hati kita ini akan meluap dengan kata-kata yang sejalan dengan apa yang kita percayai. Ya, kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancarlah kehidupan. Ayat berikutnya mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkan bibir yang dolak-dalik. Ya, jadi artinya kita belajar mengucapkan, mengakui sejalan dengan apa yang kita percaya di dalam hati kita. Ya. Ketika Yesus mengajarkan doa, dia bilang, kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Lalu dia berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, lalu kita berkata kepada gunung ini untuk beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya pada apa yang diucapkannya itu, maka hal itu akan terjadi bagimu. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi percaya pada apa yang diucapkan, ada keselarasan antara yang kita ucapkan itu dengan hati kita. Jadi kita mengucapkan apa yang kita percayai di dalam hati kita. Nah, itu Efesus 1 ayat 3 ya. Jadi kita mengakui, ya, kemudian dengan sendirinya kita akan mulai dibawa ke arah sana, ya. Ada prosesnya. Ini seperti orang ketika suami istri, ya, sudah menikah, sudah diberkati, kemudian mereka berdoa untuk punya keturunan. Maka ketika mereka sudah berdoa, lalu ketika mereka melakukan hubungan suami istri, lalu istrinya hamil, nah itu sudah ada, ya, benihnya itu sudah ada. Untuk bisa terwujud tentunya perlu waktu dan juga perlu dijaga supaya jangan sampai gugur itu kandungannya. Ya, jadi kita perlu mengakui, mempercayai firman Tuhan, mengucapkannya, lalu bertindak selaras dengan apa yang kita percaya itu. Selanjutnya, Galatia 3 ayat 13. Ini juga surat dari Rasul Paulus. Dia berdoa untuk jemaat Galatia, ya, yang dia layani. Dikatakan di sini bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, pada zaman perjanjian lama itu ada 600 sekian aturan yang diberikan kepada orang-orang Israel. Nah, kita perlu belajar bahwa hukum-hukum itu diberikan kepada orang-orang Israel pada masa itu. Kita hidup di zaman perjanjian baru, hukum-hukum tersebut kemudian digenapi oleh Yesus dengan kematian dia di kayu salib. Maka dia menanggung semua dosa, ya, penalti akibat dosa, semua kesalahan dia tanggung. Selanjutnya kita yang percaya kepada dia, kita dibenarkan, kita menjadi orang benar. Ya, di zaman perjanjian lama, kalau kita tidak setia melakukan salah satu saja dari rangkaian hukum-hukum tersebut, maka bersalah, ya. Dikatakan, Paulus mengatakan hal itu juga, harus melakukan semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang mampu, ya. Kita, apalagi di perjanjian baru, ketika Yesus datang, standarnya lebih tinggi, ya. Dari dalam hati pun sudah dinilai apakah kita salah atau benar. Nah, kalau di ayat 12 dari Galatia 3 ini dikatakan, dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi ketika ada orang yang tidak bisa melakukan salah satu bagian dari hukum Taurat, maka dia kena kutuknya. Ya, ada penaltinya. Nah, di kitab Galatia 3:13 ini dikatakan,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya. Jadi kita ini kan nggak mampu melakukan apa yang dituntut. Nah, Yesus yang melakukan hal itu, dia dikatakan sebagai domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia dipersembahkan, lalu kita diperdamaikan dengan Allah karena penebusan dia. Nah, yang perlu kita ingat selanjutnya adalah semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Jadi kita perlu sadar itu, ya, kesadaran bahwa semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kemudian di Kolose 2 ya, ayat 14. Ini semuanya berkaitan dengan masalah legalitas, ya. Kolose 2 ayat 14 ini mengatakan bahwa dari ayat 13 saya bacakan, ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sekali lagi ini bicara soal legalitas. Peperangan kita itu, ya, sebenarnya, ya, terjadi di pikiran kita. Bagaimana kita memegang apa yang firman Tuhan katakan. Secara legal kita sudah dibenarkan, kita sudah diberkati. Bahkan di surat Petrus dikatakan kita sudah sembuh, ya, sudah disembuhkan oleh karena bilur-bilurnya. Padahal kita bukan hanya tidak sakit atau belum sakit, ya, artinya kita itu belum lahir. Ini 2000 tahun yang lalu sudah dikerjakan. It is finished, ya, sudah selesai. Nah, jadi ketika dikatakan surat hutang yang itu mendakwa kita sudah dipakukan di kayu salib, ya. Nah, ini yang perlu kita pegang, ya, kita akui. Nah, oleh sebab itu kita perlu semakin sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati, yang sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga, with all spiritual blessing in heavenly places. Kalau kita bilang berkat, itu tidak selalu berarti dalam bentuk uang, ya, atau finansial, tapi ini adalah spiritual blessings. Berkat itu yang membuat kita kemudian bisa menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ada orang yang mungkin bisa sangat kaya, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya tersebut. Orang lain yang nikmati, mungkin dia hidup dalam ketidakbahagiaan, ya, dalam mungkin secara finansial dia nggak sulit, tapi pikiran, ya, kehidupan keluarganya dan banyak hal membuat dia itu jauh dari rest, ya. Sebaliknya dia stres senantiasa. Nah, itu bukan berkat, ya, walaupun mungkin secara kasat mata orang bilang dia diberkati, ya. Di kitab Amsal juga dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan berkat Tuhan, the blessing of the Lord, itu yang menjadikan kita kaya, dan He has no sorrow with it. Jadi artinya bersama dengan kekayaan itu tidak ada kedukaan, tidak ada perasaan beban, ya, yang membuat kita nggak bisa menikmati berkat tersebut. Nah, kesadaran sudah diberkati ini yang harus semakin kuat. Jangan izinkan iblis itu menuduh kita, ya. Ada ayat di Amsal dikatakan bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Jadi kadang-kadang ketika kita selalu berpikir ke arah hukum-hukum tersebut, maka
banyak sekali ya kehidupan kita ini yang istilahnya banyak lubangnya, banyak celahnya. Nah, kalau kita lebih sadar akan hal ini ya, maka iblis itu bisa menuduh ya, waduh ya, kita nggak setia lakukan hal ini makanya terjadi seperti ini ya, waduh ini ada kemalangan atau kesialan yang terjadi karena kita melakukan hal ini. Sebenarnya kita perlu ingat ketika kita melakukan satu kesalahan, atau seperti di Mazmur 37 katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, dikatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kita perlu sadar bahwa kemungkinan kita itu untuk salah atau jatuh itu ada, tetapi kita tidak perlu jatuh, tidak perlu salah. Ya, karena Tuhan menyediakan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kalau kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh, ya, led by the Spirit, ya, not by the carnal, ya, bukan dengan kemampuan manusiawi kita atau kedagingan kita, maka there is no condemnation, tidak ada penuduhan. Kita bisa berjalan dalam berkat Tuhan. Jadi kita bisa lebih nggak ngoyo ya, dalam bahasa lainnya tuh istilahnya lebih santai ya. Kita serius melakukan bagian kita, tapi kita dalam keadaan rest ya. Kita santai bukan artinya bermalas-malas ya, tidak seperti itu. Tapi ada keteduhan di dalam hati kita ketika kita menjalani hidup kita. Nah, dengan kesadaran seperti itu, maka secara psikologis juga kita itu menjadi teduh, menjadi tenang, maka bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan hasilnya akan lebih baik. Tetapi dalam pengertian rohani lebih dari itu, karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan, kita diberkati, ada Tuhan bersama kita, kesadaran Tuhan berjalan bersama kita semakin kuat, maka apa yang firman Tuhan katakan, termasuk penyertaan dari malaikat-malaikat Tuhan, itu akan semakin real ya kita alami. Tiba-tiba kita melihat sepertinya pintu sudah terbuka semua dan kita tinggal melangkah mengambil apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, jadi kesadaran bahwa kita sudah diberkati ini dengan cara kita merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, di antaranya 3 ayat ini membuat kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Jadi sekali lagi Efesus 1 ayat 3, Galatia 3:13 dan Kolose 2 ayat 14, kalau kita gabungkan salah satunya kira-kira bisa seperti ini ketika kita membuatnya menjadi spesial, menjadi pribadi buat kita. Aku sudah diberkati dengan segala berkat rohani di alam surgawi, dan aku hidup dalam berkat Tuhan, karena semua kutuk sudah ditanggung Yesus, dan semua surat hutang sudah dipakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, kita bisa tambahkan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan karena aku diberkati Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, aku menikmati kekayaan yang Tuhan berikan kepadaku. Kekayaan yang Tuhan berikan kepadaku tidak membuat aku jatuh, tidak membuat aku keluar dari jalan-jalannya. Sebaliknya, kekayaan yang Tuhan berikan kepada aku membuat aku semakin dekat kepada Tuhan. Aku menikmati semua berkat yang Dia berikan, karena firman Tuhan berkata di Efesus 1 ayat 3 bahwa aku sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga, di alam surgawi. Oleh karena itu, ya, kita bisa terus trust ya in God, percaya kepada Tuhan. Dan ketika hidup kita arahkan seperti ini, maka kita sedang berada dalam jalur di mana berkat-berkat Tuhan itu terus kita nikmati day by day. Ya, akhirnya kita semakin sadar bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin.